Ibu Nurul bahwa RPL ini akan dibiayai oleh Kemendikbud Dikti, Kemendikbud yang akan membiayai Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin nanti akan diberikan kembali penjelasan-penjelasan oleh teman-teman pengelola RPL ini. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dalam arti pendidikan masyarakat secara umum bagi teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan tetap selama bertahun-tahun tetapi kesulitan untuk melanjutkan studi karena sibuknya aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman semua. Berpuluh-puluh tahun sudah melakukan bergelut dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan secara aktif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya mencapai gelar sarjana. Tapi alhamdulillah perlu kita syukuri pemerintah memperhatikan itu dan melalui kegiatan rekognisi pembelajaran lampau ini atau RPL ini, maka Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mendaftar sebagai calon RPL di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini bisa ikut ambil bagian untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tersebut. Nah, nanti akan diseleksi secara khusus oleh tim di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya berdasarkan pada kesesuaian pengalaman dan pekerjaan yang Bapak Ibu geluti selama ini. Dan nanti juga akan diumumkan berdasarkan pada hasil tes tersebut. Harapan kami sebagai pengelola bahwa Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar ini dimohon untuk tidak mengundurkan diri dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahannya nanti yang insya Allah akan kita laksanakan dalam kondisi pandemi ini. Kita akan laksanakan dengan cara daring nantinya. Mudah-mudahan ini bisa apa yang dilakukan oleh UM Palangkaraya melalui kerjasama dengan Kemendikbud Ristek ini bisa membuat Bapak dan Ibu semuanya menjadi sarjana nantinya dalam waktu yang tidak terlalu lama sama dengan perkuliahan yang normal ataupun perkuliahan reguler secara umum. Nanti kemungkinan besar juga Bapak dan Ibu yang bersama angkatannya, tetapi bisa saja selesainya akan berbeda nantinya sesuai dengan pengalaman dan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim nantinya, ya berlakunya berapa, pengalamannya berapa tahun, berapa yang diakui SKS dan seterusnya itu. Nah ini yang mungkin bagi Bapak dan Ibu harapan saya tetap semangat untuk melanjutkan studi ini dan mudah-mudahan studi ini tidak akan terlalu lama bagi Bapak dan Ibu semuanya untuk meraih gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Perlu saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu calon mahasiswa RPL ini bahwa program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan dipercayakan untuk RPL itu alhamdulillah sudah terakreditasi dengan baik semuanya. Dalam artian ya sudah ada yang A, kemudian ada yang akreditasinya B, walaupun ya sebagian besar dari akreditasi itu sudah B. Jadi tidak perlu meragukan kembali karena memang Kemendikbud Ristek juga memilih program studi yang sudah terakreditasi B minimal. Dan ini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui dan untuk memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu semua. Kemudian yang berikutnya adalah ya akan kami berikan kemudahan kepada Bapak dan Ibu semuanya dalam melakukan proses pembelajaran di UM Palangkaraya. Insya Allah
dalam 2 tahun ke depan maksimalnya, insya Allah Bapak dan Ibu semuanya sudah menjadi sarjana semua sesuai dengan program studi yang diambil oleh Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ini harapan saya sekali lagi, Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mendaftar ini tidak akan mengundurkan diri, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi bagian dan salah satu dari mahasiswa dan nanti akan menjadi alumni di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Tadi sudah disampaikan bahwa pelaksanaan ini adalah pelaksanaan yang memang didukung oleh Kemendikbudristek Dikti. Jadi tidak perlu harus ragu untuk mempertanyakan apakah nanti ijazahnya dipakai apa tidak. Alhamdulillah ijazahnya bisa Bapak dan Ibu gunakan baik untuk kenaikan pangkat ataupun untuk uji kompetensi yang lain. Karena memang kita sudah didukung oleh Kemendikbudristek dalam penyelenggaraan RPL ini. Tadi ada 11 program studi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti melakukan proses dengan baik yang akan diajarkan oleh dosen-dosen pada program studi yang sudah ditetapkan itu tadi. Nah, kemudian yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang lain, yaitu adalah bagian dari sebuah proses untuk Bapak dan Ibu mengikuti program ini sudah kami sesuaikan dengan apa yang sudah diminta oleh Kemendikbudristek. Jadi tidak ada tambah-menambah persyaratan yang lain yang memang diperlukan oleh Kemendikbudristek untuk proses perkuliahan Bapak dan Ibu semuanya. Demikian saya ucapkan selamat bergabung di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya melalui program RPL ini. Semoga Bapak dan Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu termotivasi untuk bisa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan melalui pendidikan pencapaian program sarjana ini. Jadi jangan surut menuntut ilmu itu, ya kalau dalam Islam itu bahwa menuntut ilmu itu wajib sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada pembatasan ilmu, pembatasan usia dan yang lainnya untuk kita bisa menuntut ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya, khususnya dalam bidang pendidikan formal seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri, nasrun minallah fatum karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan sambutan dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Selanjutnya memasuki jadwal yang kedua, yaitu penyampaian sedikit terkait teknis bagi calon mahasiswa untuk bisa mendaftar di program RPL ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya share kembali terkait penyampaian pertama untuk teknis bagi Bapak Ibu calon mahasiswa RPL tentang tahap-tahap apa saja yang nanti Bapak Ibu alami sebagai calon mahasiswa RPL. Secara singkat, gambarannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Langkah pertama adalah PT mengumumkan penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL dan meminta calon untuk mengisi formulir aplikasi atau formulir evaluasi diri dan mengumpulkan bukti kompetensi. Kita sekarang masih dalam tahap 1. Pembukaan program RPL ini dilaksanakan insya Allah sampai pada tanggal 16 Agustus 2021. Dan dalam jangka waktu itu, dari pihak tim itu sudah berusaha untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk bisa melengkapi bukti-bukti kompetensi yang nantinya menjadi dasar bagi para asesor untuk menilai rekognisi dari pengalaman kerja dan juga
lulusan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, nantinya setelah kami tim selesai melakukan pengisian mata kuliah di dalam sistem online, Bapak Ibu sekalian yang dinyatakan lolos tahap 1 dapat melakukan pengisian formulir evaluasi diri. Nah, dalam nanti Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisi mata kuliah yang ingin di-RPL-kan, serta mengisi bukti untuk bahan evaluasi asesor sebagai bahan bukti untuk penilaian rekognisi dari pengalaman kerja Bapak Ibu sekalian. Nantinya pada tahap 2 dan 3 kami akan dari pihak universitas akan menyerahkan Bapak Ibu sekalian untuk dipandu oleh unit pengelola RPL di tingkat prodi masing-masing. Oleh karena itu, di dalam grup WA tingkat universitas, kami sudah memberikan link WA grup yang terkait prodinya masing-masing. Nah, dari dalam WA grup tersebut nanti akan ada arahan tersendiri mengenai mata kuliah yang diajarkan oleh masing-masing program studi. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu semua selesai mengisi formulir evaluasi Bapak Ibu sekalian akan diberitahukan jadwal dalam pelaksanaan asesmen, baik berupa wawancara ataupun baik asesmen berupa lisan, tulisan, praktik atau demonstrasi dari asesor yang sudah ditunjuk oleh pihak universitas yang nantinya akan dikelola oleh LPP, Lembaga Pembelajaran. Nah, setelah Bapak Ibu selesai melakukan pelaksanaan asesmen, Bapak Ibu nanti akan ditetapkan jumlah SKS atau mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh oleh masing-masing calon mahasiswa RPL. Jumlah mata kuliah ini akan sangat bervariatif antara individu satu sama lainnya, dikarenakan individu satu sama lain memiliki ijazah lulusan yang berbeda dan juga pengalaman kerja yang berbeda. Nah, nantinya setelah Bapak Ibu mendapatkan penetapan jumlah SKS, maka Bapak Ibu berhak untuk mengikuti pendidikan formal pada prodi yang terkait sehingga sampai nantinya memperoleh ijazah setara dengan ijazah S1 sarjana. Dan ini sama halnya seperti perkuliahan reguler, tidak ada bedanya seperti itu. Untuk ijazah yang Bapak peroleh, yang Bapak Ibu peroleh. Mungkin kira-kira gambarannya seperti itu. Sebelum kita ke arah pengenalan masing-masing unit prodi, mungkin kita ada arahan terlebih dahulu dari Ibu WR1 yang menaungi bidang akademik. Kami persilahkan kepada Ibu WR1. Ibu Laksminarti, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya ditangkap dengan jelas ya. Ya, jelas Ibu. Nah, yang sama-sama kita hormati Pak Rektor, teman-teman Wakil Rektor, tim pengelola hibah, dan yang kami banggakan, teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, calon gitu ya. Selamat bergabung. Bapak Ibu itu ikut RPL itu sudah menempuh jalan yang benar, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Seperti yang disampaikan Pak Rektor, penekanan dari saya adalah jangan mundur. Bapak Ibu sekalian harus mengakhiri apa yang Bapak Ibu mulai. Jadi jangan di tengah jalan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang hadir hari ini kami berharap sudah membuka diri ya, sudah mempersiapkan diri, sudah mulai berkomitmen untuk menjadi mahasiswa RPL kami sampai nanti tuntas studi. Yang tadi disampaikan kita berharap maksimal 2 tahun. Bapak Ibu sekalian sudah bisa memperoleh gelar sarjana S1 sesuai dengan prodi masing-masing, sesuai dengan pengalaman dan masa kerja masing-masing.
yang bisa direkognisi dan diakui. Nanti ditempuh mata kuliah yang mana dan mata kuliah yang bisa diakui dan seterusnya. Nah, itu kita berharap sampai tuntas. Begitu ya Bapak Ibu sekalian yang bergabung di ruang Zoom ini. Yang kedua adalah karena sistemnya ini adalah sistem online, ya, sehingga kita semua tuh nggak boleh lengah, gitu ya. Semua ikuti tahapan-tahapannya. Saya yakin tim Hibah ini dengan sudah gencar dan masif ya Bu Enki ya, untuk menyampaikan ke mahasiswa langkah-langkah yang diperlukan untuk sampai pada proses asesmen. Setelah asesmen itu kita berharap semua yang menjadi pelamar RPL ini bisa diterima, gitu ya, sebanyak-banyaknya, gitu ya. Kita berharap seperti itu. Jangan sampai ada niat, ada kemauan, tapi gara-gara tidak memahami mekanisme atau tata cara atau prosedur, sehingga Bapak Ibu gagal atau tidak berhasil nantinya untuk bisa menempuh ini. Nah, ambil kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Bapak Ibu sekalian. Filosofisnya untuk adanya RPL ini adalah semua orang itu berhak untuk menempuh pendidikan tanpa batas. Seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, sampai ke liang lahat. Tidak ada batasan usia. Ya, mau 90 tahun, mau 101 tahun umurnya, silakan Bapak Ibu. Yang penting sehat. Ya, jadi digunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tempuh pendidikan ini, tempuh kesempatan yang diberikan pemerintah ini sampai Bapak Ibu memperoleh gelar S1. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya ini adalah momentum penting untuk kita berkenalan ya, mengetahui siapa yang nanti menjadi pembimbing penuntun Bapak Ibu sekalian menempuh studi RPL ini dengan sukses dan lancar seperti itu. Gunakan waktu ini nanti untuk banyak-banyak bertanya. Yang kurang dipahami apa? Mohon minta penjelasan yang setuntas-tuntasnya sehingga Bapak Ibu tahu apa yang akan dilakukan seperti itu. Tidak bingung, tidak ragu-ragu, bahkan nanti keluar gitu. Itu yang tidak kita inginkan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Gunakan ruang waktu ini untuk sebaik-baiknya mengenal RPL itu. Jangan sampai ya ada yang salah menyingkat makna RPL kemarin ya, ada yang menjapri saya RPL itu dalam makna yang berbeda. Nah itu saya yakin kita semua sudah penyamaan persepsi ya, Bu Enki sudah sangat luas kita sosialisasikan RPL itu apa gitu ya. Saya yakin ini kita sudah punya pemahaman yang sama sehingga kita bisa tempuh RPL ini ya dengan sebaik-baiknya dan sukses nanti di akhirnya. Seperti itu teman-teman semua. Jadi terima kasih sudah bergabung untuk bersedia menjadi pemohon atau pelamar atau calon mahasiswa RPL, dan kami sangat berharap Bapak Ibu semua yang menjadi pemohon ini berhasil untuk di asesmen. Tidak satupun orang yang gagal, ya. Kita berharap seperti itu. Selanjutnya adalah ini yang terakhir, nanti ada beberapa penyampaian juga yang katakanlah menjadi pertimbangan kami ya untuk memudahkan teman-teman semua. Ini dengan seizin rektor nanti saya sampaikan, teman-teman RPL ini mempunyai kelebihan. Kelebihan apa dibanding dengan mahasiswa murni yang betul-betul studinya itu studi murni, tidak bekerja. Sedangkan Bapak Ibu sekalian ini kan sudah bekerja. Sehingga nanti boleh tidak ikut ospek Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kami sampaikan begini kenapa? Karena kampus kita ini Muhammadiyah itu kan unggul, terdepan unggul. Apa? Dengan kalau mau jadi sarjana itu ya harus memenuhi beberapa kriteria, beberapa standar dan ketentuan. Contohnya misalnya harus ikut ospek, harus lulus baca tulis Al-Quran, harus lulus komputer, harus lulus bahasa Inggris. Nah itu kan kriteria yang membuat Muhammadiyah itu sebagai perguruan tinggi yang bermutu. Gitu kan? Nah ada beberapa pengecualian untuk Bapak Ibu sekalian yang boleh untuk tidak ikut ospek atau tidak ikut uji komputer. Nah itu kan kesempatan yang seluas-luasnya yang bisa Bapak Ibu ambil. Nggak semua orang dapat kesempatan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian jadi ambil, take it, raih. Jangan leave it, jangan tinggalkan. Karena kita sebagai manusia ya terus berkembang. Ya sayang dong pengalaman kerja kita yang puluhan tahun misalnya tidak kita formalkan dalam bentuk memperoleh ijazah sarjana S1. Seperti itu teman-teman semua. Jadi beberapa hal nanti berkembang, kita diskusi seluas-luasnya.
agar memberi pemahaman lebih kepada teman-teman calon mahasiswa RPL ini. Dari saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu R1. Mungkin agar waktunya efisien, kita agendakan untuk perkenalan di sesi terakhir. Mungkin kita langsung masuk ke diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin langsung bertanya, dipersilakan untuk raise hand, dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait melalui teks bisa sambil di chat box. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya langsung, mumpung di sini sudah ada Pak Rektor dan juga Bu WR1 yang merupakan pengambil kebijakan di universitas kami. Silakan Bapak Ibu. Adakah? Jangan ragu bertanya kalau kurang paham. Izin bertanya boleh? Silakan Ibu Ratna Hairunisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ingin bertanya terkait tadi kira-kira apa saja yang nanti menjadi pertimbangan bahwa seseorang itu bisa diterima untuk menjadi mahasiswa RPL. Baik, itu saja Ibu Ratna. Ada tambahan lagi? Tidak ada? Baik, mungkin kita tampung dulu, jadi langsung 2 atau 3 pertanyaan, sehingga nanti lebih efektif. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang lain? Pak Muhtarudin, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bergemuruh ya? Mohon izin Bu. Ya. Bentar. Kipasnya hidup. Ya. Ini mohon maaf. Lanjut Pak ya. Izin Bu bertanya. Ini mungkin kaitannya dengan SK biaya kemarin. Mungkin pada kesempatan ini yang pertama mungkin saya tanyakan, untuk misalnya nanti calon mahasiswa RPL ini diterima, kan otomatis nanti melengkapi atau pembayaran SPP dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan, apakah dalam pembayaran tersebut dalam 1 semester itu bisa 2 kali atau gimana, berapa persen yang harus atau harus sekaligus gitu Bu? Itu yang pertama, kaitannya dengan biaya. Kemudian yang kedua, mungkin 2 pertanyaan Bu. Berdasarkan pengalaman yang kami khususnya ya calon mahasiswa RPL yang ikuti program ini, misalnya dari tahun 2010 misalnya sampai sekarang bekerja, apakah hanya itu yang direkognisi atau ada yang lain Bu dari pengalaman kerja selain dari pengalaman kerja itu? Atau misalnya kita pernah menempuh mata kuliah, apakah itu terhitung sebagai SKS? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir, Bapak Ibu untuk sesi pertama ini. Sementara, ya baik, silakan Pak Riza Krisna. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Rektor, Bu WR1. Tadi kan ada pernyataan bahwa ada prestasi lain selain dari yang disebutkan Ibu tadi. Mungkin prestasi itu dalam bentuk apakah di dunia kerjanya yang berkaitan dengan prodinya, atau mungkin prestasi-prestasi lain yang mereka punyai tapi tidak sesuai prodinya. Itu yang mungkin agak sedikit ngambang di pengetahuan saya tadi. Terus yang kedua, sama seperti tadi, untuk seleksi ini sendiri, apa sih kriteria utama sehingga bisa diterima? Ini kan masih calon semua, mohon izin Bapak Ibu. Nah, untuk kriteria utama untuk bisa diterima itu apa? Apakah harus sesuai dengan prodinya, harus sesuai? Hilang ya suaranya. Apakah prodinya harus sesuai dengan pekerjaannya, atau mungkin bisa juga prodinya tidak sesuai cuma karena yang bersangkutan pengen ilmu prodinya tersebut. Terima kasih Bu, mungkin itu saja Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Pak Riza. Mohon izin
kepada panitia yang lain, jika nanti ada suara yang terbocor, mohon langsung di-mute supaya kita lebih efektif. Mohon bantuannya. Baik, mungkin dari Pak Rektor dan juga Ibu WR1 bisa menanggapi pertama terkait kriteria dulu, Ibu. Kemudian nanti terkait biaya. Setelah itu terkait pengalaman kemudian teman-teman yang tadi sampaikan jangan ragu-ragu aja dituntaskan bingungannya dan lain-lain biar sampai. Jadi terkait dulu persyaratannya teman-temannya, saya yakin teman-teman sudah disampaikan juga lebih awal dari awal. Selain ada ijazah sarjana, transkrip nilai, dapat lihat hidup. Nah ini yang ditanyakan tadi, apakah keahlian lain seperti itu teman-teman semua ya. Nah ini saya sampaikan seperti ini. Jadi pengalaman, keahlian atau pengetahuan yang relevan ya, yang Bapak Ibu peroleh, misalnya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh asosiasi, profesi, lembaga, pelatihan dan lain-lain. Ada juga sertifikat pelatihan atau kursus ya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau dilengkapi dengan tujuan kursus atau pelatihan dan bukti jadwal kursus dan lain-lain. Jadi bukti dokumen itu melengkapi. Terus ada juga sertifikat kehadiran, ada workshop, seminar, simposium, tapi harus ada bukti tadi Bapak Ibu, ada jadwal, ada fotonya, ada siapa narasumbernya, diberi dengan dokumen-dokumen yang otentik seperti itu. Terus ada juga sertifikat penghargaan dari lembaga yang kredibel ya, yang kredibel artinya bukan lembaga sembarangan. Nah, itu nanti dinilai oleh teman-teman asesor gitu ya. Apakah bukti kelengkapan tadi memenuhi syarat apa tidak gitu ya. Terus keanggotaan dalam asosiasi profesi, ya kan? Kalau misalnya Anda itu sarjana hukum misalnya, lalu Anda tergabung dalam wadah advokat atau apa, nah itu juga menjadi penilaian yang menguntungkan Bapak Ibu sekalian dalam rekognisi nantinya seperti itu. Ada juga membuat misalnya Bapak Ibu sudah bekerja, lalu Bapak Ibu membuat contoh laporan atau dokumen yang dibuat, nah itu juga bisa menjadi penilaian. Selanjutnya ada juga dokumen lainnya yang relevan yang membuktikan bahwa Bapak Ibu itu punya pengalaman dan keahlian serta keterampilan atau kompetensi ya lain di luar ijazahnya. Jadi apapun yang membuktikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu punya keterampilan, keahlian atau kompetensi lain. Nah, itu ditunjang dengan bukti-bukti yang otentik. Itu akan menjadi penilaian dari teman-teman asesor. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Terkait persyaratan. Kalau terkait SPP, sebentar. Ada enggak Ibu WR2 di sini ya? Karena saya tidak membidangi keuangan. Bu Enki, Pak Rektor masih ada? Tapi saya ingin memastikan bahwa terkait SPP dan pembiayaan kemarin adalah sesuai dengan SK Rektor. Itu sudah disampaikan ya teman-teman ya? Bu R2 sepertinya belum bergabung. Bu R1. Pak Rektor keluar ya? Ada Bapak, silakan. Pak Rektor masih ada? Silakan, mungkin ada tambahan dari Pak Rektor terkait pembiayaan. Terima kasih. Berkaitan dengan pembiayaan yang ditanyakan tadi kan apakah bisa secara bertahap apa tidak kan pembayaran. Saya tidak tahu apakah yang semester 1 ini yang mendapatkan bantuan misalnya lolos nanti dan mereka mendapatkan bantuan itu hanya untuk semester 1 ya? Iya, Bapak. Hanya untuk semester 1. Semester awal. Kan kepada Bapak dan Ibu semuanya sebagai calon mahasiswa bahwa semester 1 ini kan mendapatkan bantuan UKT dari Kemendikbudristek itu sebesar 2.400.000. Itu sudah tahap pertama bagi Bapak dan Ibu, berarti tidak perlu lagi membayar yang 2.400.000 itu. Berarti tinggal Bapak dan Ibu membayar sisanya untuk 1 semester awal ini. Dan sisanya itu kan berarti dikurangi saja sesuai dengan SK kemarin misalnya 5,5 misalnya dikurangi itu, maka sisanya itu.
Tetapi pada umumnya Bapak dan Ibu semuanya perlu kami sampaikan bahwa sistem pembayarannya bisa bertahap. Jadi tidak perlu harus sekalian membayar, tapi kalau ada dana sekalian membayar ya alhamdulillah, tetapi misalnya ya melakukan pembayaran secara bertahap juga tidak apa-apa. Jadi separuh dulu, 50% dulu gitu kan, kemudian ya berikutnya lagi nanti setelah ujian baru ujian semester 50%-nya gitu. Sehingga pada saat menerima KRS kartu hasil studi nanti ya semester 1 itu sudah lunas, begitu juga dengan semester berikutnya. Jadi kita berikan kemudahan lah bagi Bapak dan Ibu semuanya, tidak harus membayar sekaligus, tetapi silahkan membayarnya secara bertahap. Yang penting bukti pembayaran Bapak dan Ibu nanti ya bisa disimpan untuk proses berikutnya lagi nanti. Itu yang berkaitan dengan keuangan, Ibu Nurul. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terkait keuangan. Saya rasa sudah cukup jelas ya Pak Riza terkait keuangan tadi, dan juga ada pertanyaan tadi terkait prestasi. Mungkin bisa tercover sudah dari pertanyaan yang sebelumnya, tapi tadi mengenai kerelevansian dengan prodi yang dimaksud. Oh ya, ya. Mungkin silakan Ibu WR1. Jadi begini teman-teman, manfaat nanti adanya asesor yang ditunjuk untuk menilai asesmen daripada permohonan Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satunya untuk memilah-milah, menentukan capaian pembelajaran lulusannya itu letaknya di mana. Jadi sekali lagi nanti bukan prestasinya itu bukan dikaitkan dengan nama mata kuliah ya, bukan nama. Jadi eksplornya itu beda. Yang dikaitkannya itu nanti dengan capaian lulusan pembelajaran itu dirancang nanti oleh prodi. Jadi ke prodi itu tugasnya berat nih, merancang capaian lulusan pembelajaran yang nanti akan menilai apakah prestasi Bapak Ibu itu mampu atau tidak di-cover oleh CPL yang ada, gitu ya. Masuk nggak di wadah CPL yang sudah dirumuskan oleh prodi. Jadi Bapak Ibu sekalian itu nanti ada tim penilai, ya. Silakan aja prestasi tadi yang seperti yang sertifikat pelatihan diakui oleh lembaga internasional, nasional atau apa gitu kan. Tapi silakan nanti ada tim penilai yang kita sebut sebagai asesor. Itu nanti yang merumuskan apakah prestasi Ibu masuk dalam capaian pembelajaran lulusan sehingga masuk dalam mata kuliah yang boleh ditempuh atau yang dianggap sudah ditempuh seperti itu. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itulah yang namanya rekognisi, diakui nantinya. Itu ada penilainya yang dinilai nanti oleh tim asesor. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu R1, Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk proses asesmen akan ada di bawah bimbingan dari LPP yang tentunya nanti tiap prodi juga memiliki ketentuan-ketentuan yang nantinya akan disosialisasikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti pihak prodi akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian terkait hal-hal apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk bisa direkognisi. Karena pihak prodi lah yang nantinya akan mengetahui kompetensi atau capaian pembelajaran yang diperlukan oleh masing-masing calon dari mahasiswa RPL ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan terkait biaya tadi sudah ditetapkan juga oleh Pak Rektor, ada beberapa fleksibilitas yang diberlakukan kepada calon mahasiswa ataupun nanti yang menjadi mahasiswa RPL terkait pembayarannya. Dan tadi sekali lagi kami sampaikan bahwa 2,4 juta pemberian bantuan dari pemerintah hanya diberikan pada semester pertama. Untuk semester selanjutnya, UKT yang dibayarkan menjadi normal. Seperti itu, Bapak Ibu. Adakah lagi pertanyaan mungkin di kolom chat? Saya bacakan terlebih dahulu. Ada yang angkat tangan, Bu Nurul. Oh, ada yang angkat tangan. Silakan, Bapak. Bisa langsung menyampaikan. Ini saya kan lulusan di 3 keperawatan. 3 keperawatan, dan sekarang saya kerjanya bukan di kesehatan lagi. Saya kerjanya di bidang administrasi di kantor camat. Makanya kemarin saya ambil prodi ilmu administrasi negara. Jadi bagaimana nanti ini Bu masalah SKS
saya itu Bu. Iya. Itu yang akan Bu. Terima kasih Pak Farudin. Selanjutnya Pak Enviro. Sudah raise hand? Selanjutnya Pak Purnawan. Silakan Pak Enviro. Ari Sutrisno, Bu, bukan Pak Enviro. Oh iya, mohon maaf. Baik Pak Ari. Lupa ngerubah nama tadi. Silakan Pak Ari. Bu, izin menanyakan. Jadi ini kan sistem perkuliahannya kalau saat sekarang yang masih pandemi kan kita sistem online ya Bu ya. Terus setelah itu nanti ketika perkuliahan sudah kembali normal, itu apakah seperti kami yang bekerja di pertambangan, terus yang di area jauh seperti itu dari Palangkaraya, apakah tetap wajib turun seperti yang reguler seperti itu? Baik. Ada lagi Pak Ari? Dan yang kedua, mungkin SKS-nya tetap apakah dalam 2 tahun itu SKS-nya untuk 1 semester kita rangkum semua jadi beberapa SKS gitu, atau bisa diambil lebih banyak atau diambil lebih sedikit seperti itu. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari, dan ini juga sudah dibahas di tingkat rektorat, nanti akan disampaikan lebih jelasnya oleh Bu R1. Selanjutnya Pak Purnawan. Disilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya di sini statusnya tata usaha gitu ya, tapi diberdayakan ikut mengajar. Terus saya ikut program ini ya ngincar S1-nya itulah. Hanya saja di dunia pendidikan ini, ya saya rasa ibu-ibu tahu juga, ibu bapak ya, bahwa dunia pendidikan itu memerlukan akta. Apakah nanti kita mendapatkan akta juga? Baik. Ada lagi Pak Purnawan? Itu saja. Baik, terima kasih Pak Purnawan. Jadi tadi saya rangkum terlebih dahulu. Pertama Pak Farudin terkait pada saat ijazahnya adalah ada 3 case, Mas kalau tidak salah tadi. Kemudian sekarang ingin mengambil di administrasi, bagaimana pengakuan SKS-nya. Kemudian tadi ada Pak Ari, tadi yang rencananya online, apakah nanti akan menjadi luring ataupun offline. Kemudian terkait SKS, tadi pernyataan 2 tahun itu bukan minimal atau maksimal ya Bapak Ibu. Jadi semua mahasiswa, calon mahasiswa RPL itu kemungkinan tempuh tahunnya itu akan sangat beragam. Tidak mesti kurang dari 2 tahun, tidak mesti lebih dari 2 tahun. Jadi semuanya tergantung dari rekognisi ijazah dan juga pengalaman Bapak Ibu, pengalaman kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak harus kurang dari 2 tahun, tidak harus lebih dari 2 tahun juga. Dan kemudian Pak Purnawan terkait tadi akta mengajar. Silakan Bu R1, mungkin nanti dikuatkan oleh Pak Rektor. Saya langsung jawab ya, yang Bapak dari Diploma 3 Keperawatan ya. Jadi begini Bapak kan nanti menyertakan ijazah diploma kan, di situ kan tercantum transkrip nilai. Nah kalau ada mata kuliah yang relevan, itu bisa diakui Pak, dikonversi tadi yang disebut dengan istilah rekognisi. Nah, kalau Bapak bekerja di kantor camat tadi misalnya, berapa lama Bapak bekerja? Apakah setahun, apakah 5 tahun, apakah 10 tahun? Nah, itu nanti dinilai Pak oleh tim asesor. Jadi ada, kalau Bapak nanti dengan transkripnya itu masuk CPL mana, terus lama masa kerja dengan keahlian serta kompetensi Bapak itu berapa lama, nah itu kan nanti dinilai oleh asesor Pak. Jadi bisa, jadi dari manapun basic Bapak, dari diploma 3, jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu Pak. Pasti ada lah 1-2 nyantol misalnya nih, walaupun Bapak diploma 3 keperawatan, Bapak dalam mata kuliah Pancasila misalnya, pasti ada dong mata kuliah Pancasila. Nah itu kan Bapak tidak perlu nempuh lagi, karena dianggap sudah nempuh mata kuliah Pancasila misalnya, atau bahasa Indonesia. Nah artinya kan Bapak sudah dianggap tidak perlu menempuh mata kuliah tersebut gitu ya Pak. Jadi nanti semua hal itu dicermati, dianalisis, dinilai oleh asesor yang sudah ditunjuk untuk tim RPL ini, gitu ya Pak. Termasuk dengan lama kerja Bapak tadi. Nah, berapa lamanya itu tergantung nanti dengan jumlah masa kerja Bapak, berapa lama yang bisa direkognisi oleh tim asesor. Seperti itu ya Pak ya.
Jadi jangan ragu, bisa Pak, bisa untuk direkognisi. Walaupun jumlahnya kita belum tahu, tergantung banyak faktor-faktor penilaiannya seperti itu. Selanjutnya mungkin Ibu Yang sekaligus mana? yang online menjadi offline iya, tadi. Ya. Betul gini Bapak. Kita ya sementara ini kuliahnya memang harus online. Kita nggak tahu, kita kemarin itu beranggapan corona cepat hilang gitu ya. Kita nggak menyangka bahkan 1 tahun berlalu corona bahkan tambah parah gitu ya. Nah, kita selama ini harus semestinya memang wajib daring. Tetapi kita nggak tahu ke depannya corona misalnya berhenti atau hilang. Lalu apakah kami yang bekerja jauh di luar kota harus tetap muka? Enggak, Pak. Nanti kita bijaksanai. Kan kita nih sistemnya RPL. Nanti dosennya itu kita push, kita dorong untuk katakanlah lebih luas. Kalau misalnya Bapak di luar daerah bisa memberi penugasan lewat WA lewat Google Form atau apapun. Tidak mesti juga Pak harus hadir ke kampus, tapi 1-2 kali gitu ya Pak. Ya tetap juga hadir biar kenal Pak. Ya, biar tahu kampus Muhammadiyah itu di RT Melono atau di Giogos gitu ya Pak. Jangan sampai lulus nanti dari Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah aja nggak kenal gitu kan Pak. Datanglah ke kampus gitu ya Pak, sekali-sekali gitu ya. Tapi jangan khawatir, jangan sampai pikiran bahwa corona nanti hilang lalu tatap muka membuat Bapak Ibu mundur, jangan. Nanti kita bisa bijaksanai seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu kan sudah bekerja. Itu pertimbangan besar kami Bapak Ibu. Beda dengan mahasiswa yang murni menempuh kuliah seperti itu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, yang terkait akta ya. Ya, itu Ibu. tadi ada akta. Oh, Bapak Ibu ini kan di sini ini calon S1-nya sarjana ya. Sarjana, entah sarjana dari 11 prodi yang diizinkan oleh pemerintah tadi. Nggak ada mewajibkan Bapak Ibu misalnya dulu istilahnya diploma 4 ya untuk akta mengajar jadi guru ya. Sekarang sih tidak ada bahasa harus seperti itu. Kami ini merekognisi Bapak Ibu dengan memberi ijazah. Nanti istilahnya ya lulus MPD, SPD seperti itu Bapak Ibu ya. Jelas ya, enggak ada harus Bapak Ibu kan tidak dianukan ini ya. Apa? Ya S1 aja yang kita ini kan khusus sarjana S1 gitu loh Pak ya. Jadi Bapak sarjana pendidikan gitu anunya, sarjana pendidikan nanti di PGSD, di BK atau apa seperti itu Pak. Jadi gitu ya Pak, yang tadi bertanya terkait akta, nggak ada kok kewajiban harus akta. Kecuali kalau Bapak punya akta, nah nanti bisa direkognisi, ya kan? Oh ini masuknya di mana? Nanti bisa menjadi tambahan penilaian. Nah itu kan banyak Pak, yang bisa menjadikan poin-poin berapa lama Bapak menempuh studi tadi. Seperti yang disampaikan, kita menyebut 2 tahun itu bukan semerta-merta harus 2 tahun. Itu bervariasi ya Pak, tergantung pada masa kerja, lama kerjanya atau sebentar kerjanya, dan kompetensi ya dari hasil kerja Bapak Ibu sekalian yang nantinya diobservasi oleh tim asesor. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu WR1 atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu tadi, apakah ada yang masih belum jelas? Silakan ditanyakan kembali sembari kita membacakan pertanyaan di kolom chat. Ada yang bertanya berkenaan terkait apakah ada batasan minimal pengalaman kerja, kemudian untuk jangka tempuh pembelajaran ditentukan oleh apa, dan bagaimana cara agar lebih cepat untuk menempuh pembelajaran. Kemudian ada juga pertanyaan terkait saya pernah kuliah di STAI Kuala Kapuas, apakah wajib melampirkan nilai SKS selama kuliah? Kemudian mohon izin jika diklat sudah lama, bagaimana pembuktiannya? Mungkin itu dulu. Sembari tadi sepertinya sudah jelas ya pertanyaan sebelumnya. Mungkin pertama dulu terkait minimal pengalaman kerja. Minimal pengalaman kerja, mungkin kita samakan dulu persepsi terkait rekognisi pembelajaran lampau. Di sini, jika Bapak Ibu sekalian mendaftar dengan pengalaman kerja yang minim, maka SKS yang dapat diakui
direkognisi itu pun akan minim, sehingga perbedaannya antara RPL dan reguler tidaklah terlalu besar. Oleh karena itu, akan lebih menguntungkan Bapak Ibu jika batasan minimal pengalaman kerja itu lumayan panjang. Sehingga banyak hal yang bisa Bapak Ibu lampirkan nantinya pada saat diminta bukti-bukti pengalaman kerjanya. Jadi seperti itu. Tetapi untuk program RPL ini tidak diperkenankan yang fresh graduate. Artinya yang baru lulus tidak ada pengalaman kerja tidak boleh mengikuti program ini. Harus ada pengalaman kerja dan batasan minimalnya itu tadi ketentuannya adalah akan kurang lebih saja dengan reguler jika pengalaman kerja Bapak Ibu sangat minim seperti itu. Selanjutnya mungkin ada nanti tambahan dari Bu R1. Lanjut ini Bu untuk jangka tempuh pembelajaran ditentukan. Jangka tempuh itu maksudnya apa? Maksudnya mungkin lama pembelajarannya Bu. Oh iya, ini perlu ditekankan lagi iya. Ya. Nah, jadi istilahnya bukan jangka tempuh ya. Jadi gini, judulnya aja RPL ya, tergantung berapa banyak SKS yang direkognisi kelak oleh asesor, sebesar itulah Bapak Ibu nanti menempuh. Jadi jangka waktunya itu bervariasi. Tadi seperti disampaikan, makin sebentar yang bekerja 2 tahun, beda rekognisinya yang bekerja 20 tahun. Jelas kan? Betul? Yang bekerja lama 5 tahun, beda dong yang bekerja selama 15 tahun. Nah, nanti Bapak Ibu jangan bingung, misalnya protes. Kok teman saya sama-sama kerja di kantor camat, kenapa dia cepat lulus gitu kan? Saya lambat. Enggak. Tergantung pada kompetensi yang Ibu peroleh melalui ya masa kerja. Lamanya Bapak Ibu bekerja itu berapa lama? Nah, itu nanti penilaiannya tentu saja juga bervariasi, tidak sama. Jadi kami ingin menyampaikan, kita maunya secepat-cepatnya Bapak Ibu ya dalam 2 tahun lulus seperti itu. Itu kan harapan. Tapi bisa juga nanti ditempuh 3 tahun misalnya ya. Yang pasti dalam merekognisi ini tidak boleh asesor itu secara 100%. Enggak boleh. Nanti 100% langsung lulus. Enggak lah. Harus ada yang ditempuh sebesar 25% itu tidak boleh di RPL-kan. Contoh, Bapak Ibu tetap wajib membuat skripsi. Nah, kenapa? Karena itu tadi skripsi tidak boleh di RPL-kan. Nah, itu syaratnya. Juga yang tidak boleh di RPL-kan adalah yang maksudnya direkognisi adalah mata kuliah kompetensi penciri tiap prodi. Nah, itu tidak boleh. Siapa yang menentukan mata kuliah kompetensi penciri prodi? Ya ketua program studi yang menentukan ya. Dalam hal ini nanti di-cover oleh asesor ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, masa studi Bapak Ibu sekalian bervariasi. Bukan tergantung pada kami pengelola, bukan pada rektor atau WR1, bukan tergantung pada diri Ibu Bapak sekalian masing-masing. Ya, jadi nanti tidak bisa sama ya. Ada yang mungkin 2 tahun lulus, ada yang 3 tahun. Nah, seperti itu tergantung daripada masa kerja, lamanya masa kerja Bapak Ibu yang direkognisi oleh tim asesor. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Kami tidak bisa bilang harus 2 tahun, enggak. Tergantung nanti berapa yang bisa direkognisi dari pengalaman kerja Bapak Ibu sekalian serta prestasi atau penghargaan lain seperti itu ya. Baik. Terima kasih arahannya Bu. Terkait yang lainnya tadi dari pernah kuliah di STAI Kuala Kapuas, haruskah melampirkan nilai SKS selama kuliah? Tentunya harus ya Bapak Ibu. Harus, itu wajib ya. Iya. Wajib untuk bisa dinilai SKS-nya itu masuk CPL mana, Bapak Ibu wajib mencantumkan ya transkrip nilai mata kuliah Pancasila, mata kuliah ilmu administrasi negara misalnya, itu masuk mana gitu misalnya. Nah, itu wajib sebagai bukti otentik yang tadi kami maksud ya. Tidak bisa dengan ujaran, oh saya lulus misalnya di STIE Banjarmasin. Nggak bisa. Bapak Ibu harus memberi bukti dan bukti itu diupload ya. Bukti transkrip ijazah dan lain-lain itu ya.
Iya, baik. Terima kasih Bu WR1. Terkait diklat yang sudah lama, bagaimana pembuktiannya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan teknis nanti karena kita terbatas waktu juga. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kita sudah mendekati saat-saat persiapan sholat maghrib bagi yang beragama Muslim. Mohon izin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diakomodir di dalam Zoom ini, bisa ditanyakan kembali di grup WhatsApp. Mohon izin kepada Pak tim untuk bisa men-share mungkin di Zoom ini link WhatsApp grup bagi rekan-rekan yang belum bergabung di link WhatsApp grup yang tingkat universitas, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu bisa kita akomodir di grup WA. Karena waktu juga lah yang membatasi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf bagi yang pertanyaan-pertanyaannya belum terjawab. Tetapi pada intinya Bapak Ibu sekalian, RPL ini sangat membutuhkan dokumen bukti. Sehingga Bapak Ibu sekalian mulai dari sekarang mungkin bisa mempersiapkan diri untuk melakukan scan terhadap bukti-bukti dari sertifikat kompetensi, kemudian bukti-bukti bekerja, dan lain sebagainya, yang nanti akan diminta untuk memperlihatkan bukti itu kepada asesor. Semuanya berbasis online, sehingga bukti-bukti itu sangat penting kiranya disimpan dalam bentuk soft file. Jadi tadi ada pertanyaan terkait bagaimana caranya supaya cepat menempuh perkuliahannya. Salah satu tipsnya adalah menyiapkan semua bukti yang kira-kira akan direkognisi. Jadi semakin banyak bukti yang Bapak Ibu tampilkan di website online, maka semakin besar kemungkinan SKS yang akan ditempuh itu semakin sedikit. Kira-kira seperti itu gambarannya secara garis besar Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa kita akomodir melalui WA Group. Seterusnya kami mohon juga kepada Pak Rektor untuk bisa memberikan arahan terakhir sekaligus menutup kegiatan Zoom kita pada hari ini. Cepat-cepat ditutup. Namun jika ada pertanyaan terlebih dahulu, kami persilakan. Itu Pak Rektor arahan Bu Enki dia. Iya, silakan Pak Sonedi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Yu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para calon mahasiswa RPL di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, beberapa pertanyaan tadi ya nanti akan sebagian tadi sudah dijawab oleh Ibu WR ataupun oleh Ibu Nurul. Yang memang RPL ini memang perlu untuk apa ya, untuk kita semua sepakati secara bersama dulu apa gitu yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Itu yang harus kita sepakati dulu. Nah, oleh sebab itu maka kalau ditanya cepat selesai seperti apa ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul tadi, bahwa Bapak dan Ibu harus mengumpulkan bukti-bukti autentik yang selama Bapak dan Ibu bekerja itu, maka itulah yang dibuktikan, sehingga nanti asesor pada masing-masing program studi itu akan menetapkan mata kuliah yang akan diakui sesuai dengan kompetensi dan pengalaman kerja Bapak dan Ibu, sehingga akan lahir sisa mata kuliah yang akan ditempuh oleh Bapak dan Ibu itu berapa SKS sisanya nanti. Itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, ada akta 4 apa tidak? Kita sudah tidak mengeluarkan akta 4 itu hampir 5 tahun ini, Pak, di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, bahkan di perguruan tinggi yang lain khusus untuk pendidikan itu sudah 10 tahun yang lalu sudah tidak mengeluarkan akta 4. Jadi sama, untuk bisa menjadi guru itu saat ini hanya memerlukan ijazah saja. Nah, setelah dia menjadi guru, baru nanti dia akan sekolah kembali untuk mengambil akta 4 atau sekarang disebut dengan PPG namanya. Jadi PPG itulah nantinya yang akan memberikan uji kompetensi bagi guru-guru yang sudah melakukan proses belajar mengajar di sekolah itu, sehingga dia akan mendapatkan sertifikat PPG-nya yang juga itu yang akan dia gunakan untuk mendapatkan sertifikat guru
atau sertifikasi profesi guru itu. Jadi guru tidak akan bisa mendapatkan sertifikasi gurunya kalau dia tidak memiliki sertifikat PPG. Jadi semua saat ini sudah tidak kita keluarkan lagi Akta 4, karena memang aturan di pemerintah itu sudah lama yang tidak mengeluarkan Akta 4, hanya mengeluarkan ijazah saja. Nah, bagi Bapak misalnya mengambil di PTI nanti yang mendapatkan ijazah PTI, kalau mau penyesuaian menjadi guru ya maka nanti punya kesempatan yang lain untuk apa ya, untuk bisa mengikuti program PPG yang dikeluarkan juga oleh pemerintah, biasanya ditunduk oleh pemerintah perguruan tinggi mana yang akan menyelenggarakan PPG tersebut. Itu yang berkaitan dengan akta. Jadi memang kita tidak mengeluarkan, karena sudah lama kita tidak mengeluarkan Akta 4. Nah, kemudian yang lainnya adalah yang berkaitan dengan ijazah. Kan ada tadi sudah disampaikan. Kita ini kan membuka, siapa tahu masih ada orang yang kuliah ingin kuliah PPL ini sebagiannya masih ijazahnya SMA misalnya, ijazah diploma, karena ini pasti batasannya adalah diploma 3 paling tidak ijazahnya. Nah, itulah yang nanti akan dilihat begitu. Nah, tetapi kalau pertanyaan yang satu tadi, misalnya pernah kuliah tetapi tidak mendapatkan ijazah, nah itu hanya pengalaman kerja yang akan diakui oleh tim asesor. Jadi kalau hanya kalau selesai diploma 2 maka bisa diakui. Selesai diploma 3-nya bisa diakui, tetapi kalau misalnya pertanyaannya, saya dulu pernah kuliah, tetapi ada transkrip, tetapi kuliahnya tidak selesai karena dia bekerja, ya maka nanti pengalaman kerjanya saja yang akan diakui. Kalau yang tidak karena ijazahnya itu belum memiliki legalitas yang jelas untuk bisa diakui mata kuliahnya. Tetapi nanti tergantung pada teman-teman di asesor pada masing-masing program studi. Mau mengakuinya mata kuliah tersebut apa tidak. Itu saja, tetapi yang pasti seperti yang disampaikan tadi adalah mata kuliah inti dan mata kuliah kompetensi yang ada pada program studi tersebut itu pasti sebagian besar akan ditempuh oleh Bapak dan Ibu semuanya. Jadi yang termasuk skripsi dan yang lain itu akan ditempuh secara baik oleh Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian yang terakhir tadi yang berkaitan dengan lama, ya tidak ada batasan waktu yang bisa menjanjikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, tergantung nanti hasil dari asesor. Seperti yang disampaikan tadi, asesor mengakui pengalaman kerja. Kalau misalnya saya hitung begini Bapak dan Ibu, rata-rata SKS untuk S1 itu adalah 144 minimal. SKS-nya untuk S1. Atau kisaran 144 sampai 150 gitu SKS-nya. Nah, kalau misalnya berdasarkan pada observasi dan penilaian dari asesor nanti, berdasarkan pada pengalaman Bapak dan Ibu semuanya, kemudian berdasarkan pada bukti yang diberikan oleh Bapak dan Ibu, ternyata misalnya diakui 100 SKS dari pengalaman itu, maka Bapak dan Ibu akan menempuh hanya 50 SKS atau 44 SKS sisanya. Kalau diakui misalnya tadi hanya 50 SKS, maka Bapak dan Ibu semuanya akan menempuh sisanya sekitar ya 100 atau 90 SKS. Itulah akan dihitung berapa lama Bapak dan Ibu akan kuliah. Makanya tadi tergantung pada pengalaman kerja. Semakin minim pengalaman kerja Bapak dan Ibu semuanya, maka pengakuan RPL-nya pun akan semakin kecil. Hampir tidak ada bedanya dengan kelas reguler. Kalau hanya pengalaman 2 tahun ada yang diakui, ya kita lihat apa saja yang 2 tahun itu selama dikerjakan, ya paling besar akan diakui, berani saya untuk menjaminnya itu paling 20 SKS atau 30 SKS akan diakui kalau hanya 2 tahun. Berbeda dengan yang berikutnya gitu. Nah, ini kan berarti hampir sama, selisihnya tidak terlalu besar dengan kelas yang reguler. Tetapi memang ada pemotongan itu gitu, mempercepatnya ya paling tidak pengakuan yang selama itu tadi.
Nah, itu yang mungkin harus Bapak dan Ibu semuanya juga mengetahui bahwa prosesnya itu seperti itu. Jadi supaya tahu jumlah SKS, sekali lagi, jumlah SKS S1 yang akan ditempuh di UM Palangkaraya ini adalah berdasarkan pada buku pedoman, buku panduan di masing-masing program studi ataupun jumlah mata kuliah pada masing-masing program studi itu kisarannya minimal 144 sampai 150 SKS. Itu yang perlu Bapak dan Ibu ketahui dulu jumlah SKS-nya. Nah, kalau pengalaman kerja 10 tahun, 15 tahun, maka akan semakin besar akan pengakuan itu oleh tim asesor yang sudah ditunjuk pada masing-masing program studi tersebut. Tetapi insya Allah tim asesornya ya akan sudah kita miliki ini, sudah memiliki pengalaman untuk menilai dari pengalaman Bapak dan Ibu berdasarkan pada bukti-bukti autentik yang Bapak Ibu serahkan kepada kami nantinya, kepada tim asesor kami, sehingga itu akan menjadi bahan bagi tim asesor untuk memberikan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, walaupun masih calon mahasiswa RPL, tapi saya akan menyambut dengan baik, semangat Bapak dan Ibu semuanya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya jenjang S1 pada masing-masing program studi yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Demikian Ibu Nurul, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya dari Pak Rektor. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk sesi berikutnya. Rencananya kita akan melakukan pengenalan kepada unit-unit di tingkat universitas maupun di tingkat prodi. Namun sepertinya juga Bapak Ibu mungkin sudah lumayan banyak begitu ya menerima SKS pertama di tingkat RPL ini. Jadi nanti mungkin untuk pengenalannya bisa langsung Bapak Ibu sekalian di grup masing-masing prodi. Kita ada untuk kegiatan RPL ini ada 2 grup yang akan Bapak Ibu ikuti. Grup pertama adalah grup di tingkat universitas, di mana nanti arahan di dalam grup universitas itu terkait pendaftaran dan juga arahan-arahan mengenai hal-hal mengenai kebijakan RPL. Sedangkan untuk yang di grup prodi ini lebih ke arah pengakuan mata kuliah, SKS, kemudian nanti asesmen seperti apa, karena beliau-beliau yang pengelola di prodi itu lebih memahami mengenai capaian pembelajaran sesuai dengan prodi ataupun keahlian dari Bapak Ibu sesuai prodinya. Sehingga Bapak Ibu kami harapkan untuk bisa bergabung di 2 grup tersebut. Jadi tetap di grup yang tingkat universitas dan juga di tingkat prodi. Nah, pertanyaan-pertanyaan kait tadi lebih ke arah prodi, apakah nanti diakui dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan juga oleh pengelola di tingkat prodinya yang tentunya akan lebih detail karena satu rumpun keahlian dengan Bapak Ibu sekalian, sehingga lebih komprehensif kiranya kami rasa penjelasannya. Karena tadi penjelasannya general, mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin penjelasan spesifik, bisa nanti ditanyakan ke grup prodi seperti itu Bapak Ibu. Bagi yang belum bergabung di grup WA-nya, di dalam chat box itu sudah ditampilkan link untuk masuk ke grup yang tingkat universitas. Nanti jika Bapak Ibu belum gabung di tingkat yang prodi, silakan ditanyakan di situ link untuk grup di tingkat prodinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi terkait hal-hal yang belum sempat ditanyakan, bisa nanti ditanyakan di dalam grup WA, dan nanti recording dari hasil Zoom kita hari ini akan dapat ditayangkan, disimak ulang di YouTube Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf waktulah juga yang memisahkan kita, begitu Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan nanti bisa dikoordinasikan lebih lanjut di grup WA. Baik Bapak Ibu sekalian,
demikian tadi pertemuan kita pada hari ini. Kami mewakili panitia yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selebihnya nanti akan ada arahan lebih lanjut terkait pengisian formulir evaluasi diri. Mohon Bapak Ibu bisa memantau lebih lanjut baik secara email maupun di grup WA. Demikian Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.